Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Samudro selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian desain. Kemudian teman-teman seperjuangan dari kelas virtual. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan laporan penelitian dari mata kuliah metodologi penelitian desain yang saya beri judul kritik sosial dalam iklan produk, studi pada iklan tolak angin, orang pintar minum tolak angin, atas nama Dwinta Noval Rahardian. Kemudian untuk laporan lengkap bisa di scan pada QR code yang ada di sebelah kanan atas atau klik di s.id/uas-mpd. Baik, langsung saja saya bacakan latar belakangnya. Iklan tidak hanya sekedar promosi produk, tetapi juga memiliki peran penting dalam bentuk opini dan perilaku masyarakat. Iklan seringkali menyisipkan pesan-pesan sosial untuk merespon isu-isu terkini seperti ketidakadilan atau lingkungan. Hal ini membuat iklan tidak hanya menjual produk, tetapi juga nilai-nilai tertentu. Namun, penggunaan pesan sosial dalam iklan juga memicu perdebatan. Ada yang melihatnya sebagai langkah positif untuk meningkatkan kesadaran, namun ada juga yang menganggapnya sebagai strategi pemasaran semata. Contohnya, iklan tolak angin yang memiliki slogan "Orang pintar minum tolak angin" dapat dianalisis dalam konteks kritik sosial. Iklan ini tidak hanya mempromosikan produk, tetapi juga menyuarakan pesan tentang pentingnya gaya hidup sehat. Intinya, iklan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi masyarakat secara luas, baik dalam hal konsumsi maupun pandangan terhadap isu-isu sosial. Saya lanjutkan ke slide ketiga tentang rumusan masalah. Nomor 1, bagaimana bentuk kritik sosial yang disampaikan dalam iklan tolak angin. Yang kedua, bagaimana elemen visual dan verbal dalam iklan mendukung pesan tersebut. Kemudian yang ketiga, bagaimana respon audiens terhadap pesan kritik sosial dalam iklan ini. Pada slide keempat, yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis bentuk iklan kritik sosial dalam iklan tolak angin. Yang kedua, mengidentifikasi elemen visual dan verbal yang digunakan dalam menyampaikan kritik sosial. Untuk yang ketiga, mengevaluasi respon audiens terhadap pesan yang disampaikan. Selanjutnya, landasan teori yaitu teori komunikasi massa menjelaskan bagaimana media, termasuk iklan, dapat membentuk opini dan perilaku masyarakat. Kritik sosial memanfaatkan media untuk menyuarakan isu-isu sosial dan mendorong perubahan positif. Namun, seringkali kritik sosial dikomersialkan, sehingga penting untuk membedakan antara kritik yang tulus dan yang hanya untuk tujuan komersial. Baik, selanjutnya adalah di slide 6, yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis isi untuk mengkaji iklan tolak angin yang mempunyai tagline "Orang pintar minum tolak angin". Fokus penelitian adalah mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk kritik sosial yang terkandung dalam iklan tersebut. Data diperoleh melalui dokumentasi iklan dari berbagai media, seperti televisi dan media sosial. Kemudian analisis dilakukan dengan mengamati secara detail elemen-elemen iklan seperti teks, gambar, dan narasi untuk mengungkap pesan-pesan sosial yang tersirat. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami bagaimana iklan tersebut menyampaikan pesan sosial dan memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih dalam tentang penggunaan iklan sebagai sarana komunikasi sosial. Di slide ke-7 adalah hasil penelitian.
Penelitian ini berfokus pada analisis iklan tol angin dengan tagline "Orang pintar minum tolak angin". Penelitian ini mendalami berbagai elemen dalam iklan tersebut, mulai dari narasi, visual, hingga media penayangannya. Tujuannya adalah untuk mengungkap pesan-pesan tersirat, khususnya kritik sosial yang terkandung dalam iklan tersebut. Pada slide ke-8, hasil penelitian menunjukkan bahwa iklan tol angin, meskipun berupa iklan produk, juga menyuarakan kritik sosial. Iklan ini menyindir pandangan masyarakat tentang kesehatan yang terlalu bergantung pada obat-obatan modern dan solusi instan. Sebaliknya, iklan ini mendorong audiens untuk kembali pada gaya hidup yang lebih alami dan memilih produk-produk yang telah teruji khasiatnya secara tradisional, seperti jamu. Dengan kata lain, iklan tol angin tidak hanya mempromosikan produk, tetapi juga membentuk persepsi masyarakat tentang kesehatan dan gaya hidup yang lebih sehat dan alami. Dari beberapa slide sebelumnya, pada poin-poin tersebut bisa diambil hasil penelitian. Intinya yaitu fokus penelitian dari analisis iklan tol angin, kemudian metode penelitiannya berupa konten analisis terhadap berbagai elemen iklan. Kemudian temuan utamanya, iklan tol angin mengandung kritik sosial terhadap pandangan masyarakat tentang kesehatan yang terlalu modern dan instan. Kemudian pesan yang disampaikan, iklan mendorong audiens untuk kembali pada gaya hidup yang lebih alami dan memilih produk-produk tradisional. Pada slide 10 berupa kesimpulan, yaitu berdasarkan analisis iklan tol angin, orang pintar minum tolak angin, dapat disimpulkan bahwa iklan ini tidak hanya sekedar mempromosikan produk, tetapi juga menyuarakan kritik sosial. Iklan ini menyindir gaya hidup modern yang kurang memperhatikan kesehatan dan mengagungkan solusi herbal sebagai alternatif yang lebih sehat. Pesan kritik sosial dalam iklan ini disampaikan dengan efektif sehingga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan. Namun, penggunaan frasa orang pintar juga berpotensi menimbulkan tekanan sosial bagi sebagian orang. Selanjutnya pada slide 11 saya berikan saran untuk penelitian lebih lanjut, yaitu perluasan objek penelitian. Penelitian dapat dilanjutkan dengan menganalisis iklan produk kesehatan lainnya untuk membandingkan bentuk kritik sosial yang disampaikan. Kemudian penelitian kuantitatifnya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengukur dampak iklan terhadap perubahan pola pikir atau perilaku masyarakat. Selanjutnya, saran untuk industri periklanan. Perlu perhatian terhadap keberagaman. Ketika menyisipkan pesan sosial dalam iklan, industri periklanan perlu memperhatikan keberagaman audiens agar pesan yang disampaikan inklusif dan tidak menimbulkan stereotip. Selanjutnya, saran untuk masyarakat. Masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menerima pesan iklan, tidak hanya melihat aspek komersialnya, tetapi juga memahami pesan sosial yang terkandung di dalamnya. Jadi secara garis besar, saran-saran ini menyoroti pentingnya penelitian lebih lanjut untuk memahami dampak iklan secara lebih komprehensif, serta perlunya pertimbangan yang lebih matang dalam pembuatan dan penerimaan pesan iklan, baik dari sisi pembuat iklan maupun masyarakat. Pada slide 13, saya cantumkan beberapa referensi sumber penelitian dari mulai buku dan artikel, kemudian jurnal dan artikel ilmiah, kemudian juga sumber digital, terutama dari platform YouTube ataupun dari iklan yang berasal dari website. Saya kira saya cukupkan presentasi
Pada kesempatan ini, saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman, terus kepada Bapak Samodro selaku dosen pengampu pada mata kuliah metodologi penelitian desain. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.